Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum-hukum peluang. Dan di sini kita akan belajar tentang hukum-hukum peluang dasarnya dulu. Nah, hanya satu pokok bahasan saja terkait dengan hukum peluang. Sebelum kita belajar tentang hukum peluang, kita review sejenak terkait dengan peluang kejadian. Bahwa kita tahu ya, bahwa suatu kejadian gitu ya, itu dapat berupa hasil gabungan atau irisan dari dua atau lebih kejadian yang lain. Berarti suatu kejadian itu bisa berupa gabungan dari antar kejadian ya, bisa dua atau lebih. Selain itu, nilai peluang kejadiannya itu bisa kita tentukan juga jika nilai peluang kejadian yang lain diketahui. Berarti ternyata kejadian lain kalau ada nilai peluangnya, maka kita bisa menentukan gitu berapa peluangnya untuk kejadian tersebut. Nah, beberapa aturan yang bisa kita pakai atau hukum-hukum yang akan kita pelajari ya, itu ada 4, yaitu ada aturan penjumlahan, peluang bersyarat, aturan perkalian, dan aturan Bayesian. Dan ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Pastinya kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dulu. Nah, kita lihat. Aturan penjumlahan ini apa sih gitu ya? Kalau kita lihat ini merupakan teorema pertama dalam hukum peluang yang ada gitu ya. Jika A dan B merupakan kejadian sembarang gitu ya, maka akan kita dapatkan bahwa peluang A ketika digabung dengan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A beririsan dengan B. Dan ini kita bisa buktikan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi dalam teori himpunan ketika teman-teman belajar matematika diskrit gitu ya, di mana kardinalitas ya dari A digabung dengan B atau A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A beririsan dengan B. Nah, kalau kardinalitas itu apa gitu ya? Sebenarnya banyaknya ya. Banyaknya pada himpunan A itu apa kayak gitu. Banyaknya berapa? Itulah disebut kardinalitas. Misalkan himpunan A isinya adalah 1, 2, 3. Maka kardinalitas A berapa? 3. Kalau misalkan isinya adalah A, B, C, D. Ya, maka kardinalitasnya ada 4. Karena A, B, C, D. Itulah adalah kardinalitas. Maka kalau kita akan menghitung peluang dari A union B, itu kardinalitas A digabung B dibagi dengan kardinalitas dari S-nya. S ini adalah ruang sampel. Nah, kemudian kita jabarkan, kardinalitas A gabungan B itu menjadi kardinalitas A ditambah B dikurangi A irisan B. Kalau kita sederhanakan lagi, kardinalitas A dibagi dengan S, B dibagi dengan S, dikurangi A irisan dengan B dibagi dengan S, gitu ya. Kalau kita pahami bahwa suatu banyaknya kejadian dibagi dengan keseluruhan kejadian yang ada atau ruang sampel yang ada, itu adalah nilai peluangnya. Maka ketika kardinalitas A dibagi dengan kardinalitas S, yaitu ruang sampel, itu sama dengan peluang A, kemudian ditambah dengan peluang B, dikurangi dengan peluang A beririsan dengan B. Nah, maka terbukti teorema pertama, kalau dua kejadian A digabung dengan B, peluangnya berarti peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A beririsan dengan peluang B. Kemudian jika dua kejadian ini saling meniadakan atau terpisah, maka peluang A irisan B itu sama dengan 0. Sehingga akan kita dapatkan peluang A gabungan dengan B cukup dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kalau misalnya ada N kejadian, banyaknya itu sampai ke AN, berarti peluang A1 ditambah peluang A2, ditambah peluang A3 hingga peluang ke AN. Gitu. Itu tadi kan kalau dua kejadian. Kalau misalkan ada 3 kejadian, bagaimana?
Nah, maka akan muncul teorema kedua. Untuk 3 kejadian sembarang kita kasih nama A, B, dan C gitu ya. Maka peluang A gabungan B gabungan C itu sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C, dikurangi dengan peluang A irisan dengan B, peluang B irisan dengan C, ditambah dengan peluang A beririsan dengan B beririsan dengan C. Nah, kalau 4 bagaimana? Nah, bisa dicoba dilihat generalisasinya juga hingga ke N. Ya. Kemudian teorema ketiga, jika A dan A aksen merupakan dua kejadian yang berkomplement. Berkomplement ini berarti bukan gitu ya, atau negasinya gitu. Kalau A adalah kejadian munculnya angka 3 misalkan gitu, maka A aksen berarti bukan muncul angka 3 kayak gitu. Atau not atau negasinya. Maka peluangnya dari A aksen itu sama dengan 1 dikurangi peluang dari A. Karena kita tahu bahwa peluang kejadian ya ketika dijumlahkan dengan peluang bukan kejadian itu harus sama dengan 1. Karena dalam teori peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi kalau nilainya 1 dan tidak terjadi kalau nilainya 0 atau kejadian yang mustahil. Tapi kalau dua kejadian dijumlahkan, itu harus sama dengan 1. Nah, kita lihat contohnya, biar kita paham ya, terkait dengan kalau kita ada dua kejadian. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak sekali, dilempar sekali saja, maka berapa peluang munculnya angka 3 atau 4? Misal kita definisikan, jika A adalah kejadian munculnya angka 3, maka peluangnya muncul angka 3 itu adalah 1/6. 1 ini adalah kemungkinan muncul angka 3 itu hanya 1 kali saja, 6 ini adalah banyaknya ruang sampel. Karena kita tahu dadu itu ada 6 sisi. Kemudian jika B adalah kejadian munculnya angka 4, maka peluang B sama dengan 1/6 juga. Karena kalau kita lempar 1 kali, gitu ya, kemungkinan akan muncul angka 4 juga hanya 1 kali. Oleh karena itu, kalau A kita gabung dengan B adalah kejadian munculnya angka 3 atau 4 gitu ya. Dan tidak mungkin dalam satu pelemparan akan menghasilkan angka 3 dan 4 secara bersamaan. Nggak mungkin. Karena apa? Ketika kita melempar satu dadu, ya pasti munculnya kalau enggak 1, kalau tidak 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Hanya 1 saja. Tidak mungkin akan muncul 3 dan 4 secara bersamaan. Karena dadunya hanya 1. Tapi kalau dadunya 2, lain soal. Ya, mungkin dadu pertama pas sama dadu kedua ini kita lempar bersamaan gitu ya. Dadu pertama munculnya angka 3, dadu kedua kebetulan juga muncul angka 4. Nah, ini berbeda soal. Dengan demikian, kejadian ini disebut adalah kejadian saling terpisah karena tidak ada kaitannya. Maka peluang A digabung dengan B gitu ya, itu adalah peluang A ditambah B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Peluangnya adalah 1/3. Berarti ini kejadian saling terpisah. Karena nggak mungkin dalam satu kejadian ini akan terjadi secara bersamaan. Itu paling mudah cara mengingat kalau ini adalah kejadian terpisah. Contoh kedua, jika seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah yaitu matematika dan statistika, berarti ada satu mahasiswa gitu ya, ngambil mata kuliahnya matematika dan statistika, berarti kemungkinan di sini akan ada kejadian yang bersamaan. Karena apa? Satu mahasiswa tapi ngambil 2 mata kuliah. Gitu. Kemungkinan dia akan lulus mata kuliah matematika 3/5, peluang lulus kuliah statistika 2/5, peluang lulus keduanya 5/6. Berapa peluang mahasiswa lulus paling sedikit satu mata kuliah? Berarti peluangnya paling sedikit satu saja. Apakah matematika, apakah statistika, atau dua-duanya? Kalau paling sedikit itu satu, berarti kan bisa 2 juga, kan gitu. Nggak boleh 0 ya. Kalau paling sedikit satu, ya berarti kan bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya, nggak boleh 0. Kalau paling sedikit 5 gitu ya, maka 4 nggak boleh.
Maka peluang dari A gabungan dengan B itu berarti peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A beririsan dengan B. Berarti 3/5 ditambah 2/3 dikurangi 5/6 sama dengan 13/30. Nah, untuk lebih mantapkan kembali, kita lihat contoh ketiga. Jika dari 100 orang mahasiswa yang telah diwisuda, dilakukan survei tentang apakah akan bekerja atau kuliah S2. Ini biasanya ya, kalau mahasiswa sudah diwisuda itu pilihannya dua. Mau lanjut kuliah atau mau kerja. Kayak gitu. Ternyata dari hasil survei didapatkan 50 orang akan bekerja, 30 orang akan S2, dan 36 orang berencana salah satu dari keduanya, bekerja atau S2. Berarti bisa bekerja atau bisa S2 gitu. Selanjutnya jika seorang wisudawan ini diambil secara acak, kita milih secara acak gitu ya. Maka berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja tapi sambil kuliah S2? Berarti ini beririsan ya. Karena apa? Dia kuliah tapi sambil kerja juga. Maka kita menggunakan teorinya gitu ya. Ketika peluang A gabungan dengan B, artinya A dengan B itu kan bisa A atau B gitu ya. Itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A beririsan dengan B. Peluang ketika A gabungan B salah satunya saja ini berapa? Karena kita tahu ya, ada 36 orang berencana salah satu dari keduanya. Berarti 36/100. 100 ini adalah ruang sampelnya. Sama dengan peluang dari A, peluang A ini berarti mereka yang bekerja 50/100 gitu ya. Kemudian ditambah peluang yang akan S2 30/100 dikurangi peluang A irisan B. Nah, yang akan kita carikan yang dia bekerja dan S2 gitu. Kemudian kita pindah ruas saja, ya peluang A irisan dengan B kita pindah ruas jadi positif, 36/100 kita pindahkan ke ruas kanan, maka berubah jadi negatif gitu ya. Maka kita dapatkan 44/100 itu sama dengan 0,44. Nah, ternyata yang mereka akan bekerja sambil kuliah ternyata hanya 0,44 saja peluangnya ya. Kalau kita ngambil secara acak ya. Nah, kita lihat lagi contoh keempat. Misalnya Hasan ingin membeli mobil baru, di mana ada 3 pilihan merek mobil yang ada Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Peluang Hasan membeli masing-masing mobil ya, membeli Avanza 0,4, membeli Xenia 0,3, dan Honda Jazz adalah 0,2. Maka berapa peluang Hasan membeli salah satu mobil dari jenis ketiganya? Maka kita bisa ngecek gitu ya, bahwa peluang total suatu kejadian itu adalah 1. Maka peluang dari tidak membeli bisa kita cari. Kalau masing-masing membeli mobil ini bisa kita ketahui, ya sudah bisa tahu yaitu 0,4, 0,3, 0,2, maka peluang tidak membeli berapa? Nah, maka bisa kita tentukan peluang tidak membeli itu sama dengan 1 dikurangi peluang dari ketika kita membeli seluruh macam mobil yang ada. Berarti 1 dikurangi peluang Avanza 0,4, peluang Xenia 0,3, peluang Honda Jazz adalah 0,2, sehingga kita dapatkan 0,1. Kalau peluang tidak membelinya adalah 0,1, maka peluang membelinya berapa? Gitu. Nah, peluang membelinya berarti 1 dikurangi peluang tidak membeli, kan gitu. Jadi 0,9. Nah, kita dapatkan ternyata gitu ya, peluangnya adalah sebanyak peluang Hasan membeli salah satu saja itu adalah 0,9. Kita lihat contoh nomor 5 gitu ya. Biar semakin paham terkait dengan aturan penjumlahan. Jika sebuah koin yang fair dilempar sebanyak 3 kali, berarti kita punya koin ya. Koin itu pasti ada yang angka sama gambar ya sisinya. Berapa peluang paling sedikit 1 kali muncul sisi angka saja? Berarti ada koin saya lempar sekali, maka kemungkinannya munculnya ada 2. Kalau enggak angka, gambar. Gitu ya. Kita lempar lagi, kalau enggak angka, gambar.
maka tadi akan bercabang gitu ya. Kita lempar lagi angka gambar. Maka kalau kita buat pohon peluangnya berarti angka gambar, bercabang lagi angka gambar gitu ya. Bercabang lagi ada angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar kan gitu. Sehingga akan kita dapatkan titik sampel seluruhnya. Titik sampelnya berarti kemungkinan lemparan pertama angka, kedua angka, ketiga angka. Berarti titik sampelnya adalah angka, angka, angka gitu. Bisa juga angka, angka, gambar. Bisa juga angka, gambar, angka, dan seterusnya. Ternyata ruang sampelnya sebanyak ada 8. Ya. Kardinalitasnya ada 8. 2 pangkat 3. 2 ini adalah sisi dari koin, 3 ini adalah sebanyak pelemparan. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Misalkan E adalah kejadian paling sedikit 1 kali muncul sisi angka. E aksennya adalah kejadian tidak muncul sisi angka 1 buah pun atau 1 kali pun tidak muncul angka sama sekali. Berarti munculnya adalah gambar semua. Gitu ya. Maka peluang E aksen adalah 1/8. Karena 1 kali ya, yang tidak ada angka kan hanya gambar, gambar, gambar. Hanya ini aja. 1 aja, titik sampelnya kan hanya 1 saja. Dibagi dengan keseluruhan ruang sampel yang ada. Berarti 1/8. Maka peluang E-nya gitu ya, karena yang ditanya adalah kejadian paling sedikit 1 kali muncul sisi angka gitu. Maka peluang E-nya adalah 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Sekarang kita lihat gitu ya. Contoh ke-6. Jika diketahui sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, 5 bola biru, maka total keseluruhan bola adalah jumlahnya 15 gitu ya. Ada 15 bola. Jika sebuah bola diambil dari kotak tersebut secara acak, maka berapa nilai peluang bola yang terambil adalah kalau A merah, B biru, C bukan merah, D merah atau putih. Misalkan M ini adalah kejadian yang terpilih bola merah. P kejadian bola putih, B bola biru. Maka A bisa kita tentukan peluangnya yang terambil bola merah itu berapa. Gitu. Bola merah jumlahnya 6. Ruang sampelnya berapa? 15. Berarti 6/15. 2/5. B yang ditanya adalah peluang yang terambil biru. Gitu. Jumlah biru berapa? 5. Ruang sampelnya berapa? 15. 5/15 sepertiga. C bukan merah. Kalau peluang merahnya adalah 2/5, berarti kalau bukan merah berarti 1 dikurangi 2/5. Berarti 3/5. Kejadian yang terpilih kejadian yang terpilih adalah merah atau putih. Berarti gabungan ya. Merah atau putih. Merah atau putih. Berarti peluang merah ditambah peluang putih. Peluang merah adalah 2/5, peluang putih adalah 4/15. Itu dapatnya adalah 2/3. Di sini tidak kita kurangi dengan irisan merah sama putih. Karena apa? 2 kejadian yang saling terpisah. Karena tidak mungkin kita ngambil satu yang kita dapatkan adalah bersamaan merah sama putih. Karena kita hanya ngambilnya 1. Berbeda kalau misalkan kita ngambil 2 bola atau 3 bola. Kayak gitu. Kemungkinannya ada. Tapi di sini kan jika sebuah bola diambil, maka kan hanya 1 saja yang diambil. Berarti ini kejadian yang saling terpisah. Kita lihat contoh ke-7 biar semakin mantap ya terkait dengan aturan penjumlahan di sini. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu remi yang terdiri dari 52 kartu. Kita tahu kartu remi itu jumlahnya 52, gitu ya. Ada 4 macam jenisnya. Setiap jenis jumlahnya 13, gitu ya. 4 macam itu ada apa? Ada sekop, ada hati, ada keriting, ada wajik. Gitu ya. 13 itu apa? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J gitu ya. King, Queen, sama King, Queen, Joker, dan Asia. Berapa peluang kartu yang terambil kalau yang ditanyakan kartu As?
Kalau B, kartu cek bergambar hati. C, kartu as keriting atau kartu king wajik. D, sebuah kartu hati. E, kartu lain kecuali hati. F, kartu as atau kartu bergambar sekop, gitu ya. G, bukan kartu as atau kartu yang bergambar sekop. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa lihat. Kalau misalkan yang ditanya adalah yang diambil kartu as. Kartu as itu berarti ada berapa? 4 kan ya? Ada 4 kan? Karena setiap jenis kartu kan memiliki as gitu ya. Sekop memiliki, hati juga, keriting juga, wajik juga. Berarti hanya ada 4 kartu as saja. Berarti 4/52. Kalau peluang yang terambil adalah kartu as. Maka kita lihat gitu ya. Misalkan A itu merupakan kejadian kartu yang terpilih adalah kartu as, maka peluangnya A adalah 4/52. Karena banyaknya kartu as hanya ada 4. Di setiap jenis kartu hanya ada 1 as saja. Kemudian kalau B itu adalah kejadian kartu yang terpilih adalah kartu cek bergambar hati. Nah, kartu cek ya bergambar hati. Cek bergambar hati itu berarti hanya ada 1. Berarti peluang B adalah 1/52. Berarti keseluruhan total ruang sampelnya adalah 52. C, kejadian kartu yang terpilih adalah kartu as keriting. Kartu as keriting ya. Keriting berarti kartu as keriting hanya ada 1. Atau king wajik. King wajik juga hanya 1 gitu ya. Maka peluangnya adalah 1/52 ditambah 1/52 sama dengan 2/52. Kalau D, itu misalkan kejadian kartu yang terpilih adalah sebuah kartu hati. Kita tahu jumlah banyaknya kartu hati itu adalah 13 gitu ya. Maka peluang D adalah 13/52 sama dengan 1/4. Kemudian E, kejadian kartu yang terpilih bukan kartu hati. Kalau kejadian yang terpilih adalah kartu hati, itu 1/4. Kalau bukan kartu hati, berarti 1 dikurangi 1/4. Gitu saja. Berarti kan kalau kejadian terpilih kartu hatinya 1/4, kalau bukan kartu hati, ya berarti 1 dikurangi 1/4. Maka 3/4. Kemudian yang F, kejadian kartu yang terpilih as atau kartu bergambar sekop. Jelas di sini bukan suatu kejadian yang saling terpisah. Karena kartu as gitu ya, itu ada yang sekop juga gitu. Artinya jenis sekop tapi ada yang asnya gitu. Maka peluang F ini kartu as itu peluangnya adalah 4/52. Sedangkan kartu bergambar sekop itu adalah 13/52. Karena yang sekop kan jumlahnya 13/52. Tapi kita kurangi dengan irisannya. Irisannya di sini kita dapatkan bahwa dalam kartu sekop itu kan ada asnya juga. Tapi kan asnya tadi sudah dihitung di awal, yaitu di 4/52. Maka kita kurangi dengan 1/52, jadi kita dapatkan 4/13. Kemudian G, kejadian kartu yang terpilih bukan kartu as atau kartu yang bergambar sekop. Berarti komplemennya dari F kan gitu ya. Peluang G sama dengan 1 dikurangi peluang dari F sama dengan 9/13. Nah, itulah beberapa penerapan tentang kalau kita akan mencari suatu nilai peluangnya dengan aturan penjumlahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat terkait dengan aturan penjumlahan dalam hukum peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.